Redmi Pad 2 Pro akhirnya Xiaomi rilis di harga 4 jutaan untuk tabletnya aja dan 5 jutaan untuk paket lengkap nih. Ini adalah versi Pro dari Redmi Pad 2 yang gue sendiri juga udah pernah review ini. Sebenarnya secara spek dan lain-lain ini udah mantep, dan apalagi dia sekarang udah support pen nih kalau untuk di Redmi Pad 2. Tapi nggak nyampe 2 bulan, ini tablet langsung dibantai sama saudaranya sendiri, yaitu adalah si Poco Pad M1-nya. Dia punya spesifikasi yang sama, tapi harganya lebih murah sekitar 500 ribuan ya. Terus apakah Redmi Pad 2 Pro ini jadi worth it untuk dibeli karena punya harga yang lebih mahal? Kalau menurut gue tetap ada, karena gue punya satu pengalaman yang gue suka di sini ya, yaitu adalah nggak ada iklan sama sekali di notifikasinya ya. Gue udah pakai ini beberapa kali dan gue nggak nemu sih untuk notifikasi iklan mahjong atau apa itu yang biasa suka muncul tuh itu kalau di HP-HP Xiaomi atau tablet Xiaomi yang murah-murah ya. Tapi mungkin kalau kalian udah pakai Poco Pad M1 atau Poco Pad X1 tuh yang punya spesifikasi sama kayak Xiaomi Pad 7, mungkin boleh komentar di bawah kalau ada iklan nggak sih sebenarnya di tabletnya Poco. Dan nggak usah panjang lebar, mungkin review ini juga bisa untuk si Poco Pad M1, dan kalau kalian mau tahu, kalian langsung aja nonton video ini. Kita langsung aja mulai video reviewnya ya. Gua Kelvin dari Teknogeek, dan ini adalah review dari Redmi Pad 2 Pro. Nah, untuk layarnya sendiri 12,1 inch dan punya resolusi yang juga udah tajam ya, di 2560 x 1600 ya. Rasio layarnya sendiri juga di 16:10, yang tentu ini punya PPI-nya sangat tinggi ya, di sekitar 249-an. Untuk tipe layarnya sendiri dia masih IPS LCD dan kecerahannya ini bisa sampai 600 nits ya, dan refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Selama pengalaman pakai ini udah nyaman ya, apalagi buat nonton karena layarnya udah gede, dan ada satu tambahan lagi kalau dia support sama Dolby Vision nih, yang tentunya kalau kita pakai buat nonton Netflix dia udah support ya. Dan karena dia punya rasio layar yang lebih memanjang, kalau kita untuk pakai produktivitas juga tentunya lebih enak ya, kalau misalkan mau pakai buat spreadsheet yang tentunya itu ruang ke bawahnya lebih luas, ataupun kalau kalian mau pakai buat split screen tentunya juga enak nih karena di layarnya yang sangat gede ya. Apalagi kalau buat main game tentunya udah sangat nyaman ya dengan layar segede ini dan juga performa kenceng. Lanjut ngomongin performance, tentunya performance-nya kenceng karena udah ditenagain sama Snapdragon 7 S Gen 4 ya, yang secara performance untuk main game berat ataupun buat multitasking itu udah lebih dari cukup. Sayang sekali pas gue mau tes Antutu dia nggak bisa keluar skornya ya, gue nggak tahu kenapa di sini error. Tapi nggak ada masalah, tapi untuk testing performance game nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Sama gue pakai buat main game dan lain-lain itu nggak ada masalah sama sekali kalau kita main di settingan medium tentunya. Dan tentunya dengan tablet segede ini dia dibekali RAM dan storage yang udah cukup gede ya. Sebenarnya di global itu dia ada rilis yang variannya 6GB RAM sama storage-nya 128, tapi di Indonesia ini dia masuk versi yang paling tingginya, yaitu adalah yang RAM-nya 8GB, tentunya udah LPDDR4X dan punya storage 256GB dengan UFS 2,2. Yang tentunya kalau menurut gua kalau kalian beli tablet ya mendingan ambil storage yang paling tinggi, karena 128 itu udah sangat terlalu kecil, apalagi RAM-nya cuma 6GB aja ya. Yang tentunya karena dia udah pakai UFS, kalau dipakai buat rendering Genshin pas install itu udah nggak masalah, itu udah lebih dari cepet dibandingkan pakai eMMC ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bodinya. Kalau untuk bodinya sendiri sebenarnya ini karena layarnya 12 inch jadi memang sangat lumayan besar ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk spesifikasi panjang dan lebarnya. Yang paling gua highlight mungkin lebih ke ketebalannya aja ya, di 7,5 mm nih, yang tentunya ini untuk sebuah tablet termasuk tipis ya, untuk dipakai itu sangat enak dan ya enak aja di tangan. Tapi memang karena bodinya agak gede ya, kalian harus terbiasa aja untuk pakai layar 12 inch langsung di tangan. Untuk build quality-nya sendiri juga udah lumayan bagus kok, karena dia udah pakai aluminium frame. Tapi kalau untuk proteksi kacanya sendiri, jujur gua nggak tahu dia ada proteksi apa, karena gua nggak nemu sih untuk detail spesifikasinya dia pakai Corning Gorilla Glass berapa. Tapi kalau buat lebih aman tentunya lebih baik kalian pakein tempered glass aja ataupun anti gores nih. Nah, lanjut ke bagian sisi-sisinya, gua akan kasih lihat di bagian kiri yang tentunya ada dua grill speaker yang tentunya ini ditenagai sama Dolby Vision Atmos ya, yang ngasih suaranya tentunya udah mantep banget. Lalu juga ada tombol power yang tentunya ini nggak ada fingerprint ya, jadi kalau untuk unlock sebenarnya dia hanya bisa pakai face unlock ataupun ya pakai pin. Lebih gampangnya sih pakai face unlock sebenarnya. Dan kalau untuk bagian atasnya sendiri dia ada volume up and down, ada lubang mic, sama ada slot SD card yang kalian
kalian bisa expand lagi nih, karena dia sediain slot SD card ya. Memang sayang sekali di sini dia nggak ada SIM card ya, support ya. Kayaknya gue jarang sih melihat ada tablet support SIM card ya, selain merek-merek gede. Gue nggak tahu juga kenapa itu terjadi di Indonesia. Lalu lanjut ke bagian sampingnya sendiri, tentunya ada dua grill speaker lagi, ada jack audio 3,5 mm dan ada USB Type-C. Yang jujur USB Type-C-nya gue agak bingung nih, kenapa dia modelannya agak ke bawah ya, dia kurang tengah gitu. Ini kalau kalian lihat tentunya akan menge dan merasa terganggu atau apa, tapi sebenarnya kalau kalian nggak perhatiin nggak ada masalah juga. Tapi itu yang menurut gua aneh sih, kenapa dia USB-C-nya agak ke bawah gitu, nggak pas di tengah. Dan untuk bagian bawahnya sendiri nggak ada apa-apa ya, dia cuma polos begitu aja. Dan karena dia support pen, sebenarnya yang gua harapkan adalah dia bisa support magnetik nih di bagian atas tabletnya. Tapi sayang sekali kalian bisa lihat ya, kalau untuk taruh pennya itu dia mesti taruhnya di case gitu, kayak dia ada extension tambahannya gitulah. Nah, untuk konektivitas gue nggak bakal bahas banyak, karena yang penting dia udah support Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya juga udah support sampai 5,4 ya. Kalau untuk kodek-kodekannya itu ya gue akan kasih tunjuk yang gue temuin aja di GSM Arena ya. Selain dari itu gue sebenarnya nggak nemu lagi sih kelebihan lainnya apa ya. Tapi untuk konektivitas gue lupa yang terakhir, yaitu adalah dia support OTG ya. Walaupun USB Type-C-nya juga masih 2,0, tapi menurut gue udah lebih dari cukup lah sebenarnya kalau buat transfer data kecil lah ya. Nah, untuk speakernya sendiri, karena dia udah punya 4, tentu ini udah mantep ya. Apalagi dia disupport sama Dolby Vision Atmos, yang tentu gue pakai buat nonton ataupun buat denger lagu itu udah sangat nyaman nih. Kalian langsung bisa lihat, atau bukan bisa lihat sih, bisa denger langsung buat contoh suara speakernya ya. Nah, untuk OS-nya sendiri dia udah pakai HyperOS 2.0 ya, yang tentunya ini udah hampir dipakai semua tablet Xiaomi. Tentunya salah satu kelebihan di HyperOS 2.0 ini adalah dia punya namanya Xiaomi Interconnectivity, yang kalian bisa konekin ke beragam macam device Xiaomi kalian. Mau itu handphone ataupun mau itu sebuah jam ya, smartwatch itu juga udah bisa langsung connect ke sini. Udah gue banyak bahas di beberapa tablet Xiaomi, jadi gue nggak bakal bahas banyak. Tapi mungkin salah satu kelebihan lain adalah dia bisa wireless display kalau kalian misalkan mau nampilin di monitor ataupun di layar. Kalau gue coba sendiri, tentunya dia bisa connect ke Samsung Smart Monitor M7 ya. Jadi kalian bisa langsung proyeksiin layarnya, ataupun dia bisa juga sebagai extension monitor ya, yang tentunya cuma bisa pakai wireless. Kalau gue sih belum coba nih, karena kenapa? Biasanya kalau pakai wireless itu delaynya sangat berasa sebenarnya. Jadi menurut gue ini cuma fitur tambahan yang gimmick kali bisa dibilang ya. Nah, mungkin buat kalian kalau mau pakai buat kerja, memang sangat disayangkan di Redmi Pad 2 Pro ini nggak ada aplikasi yang modelannya mirip sama PC level Office ya. Karena kan gue juga udah coba review si Honor Pad 10 tuh, yang dia punya Honor Docs, tentunya dia udah punya PC level Office. Kalau untuk aplikasi bawaan sebenarnya nggak ada sih, tapi kalau kalian mau pakai kayak gitu, pakai dari yang aplikasi Google Docs ataupun Google Sheets pun seharusnya udah lebih dari cukup ya, karena itu udah cukup memumpuni lah kalau kalian mau pakai di tablet ini. Nah, tentunya karena gue udah ngomongin productivity dan lain-lain, kalau si tablet ini sebenarnya udah support sama keyboard dan pennya. Untuk keyboard dan pennya ini sama-sama bisa connect-nya by Bluetooth aja nih. Dan di keyboardnya ini juga tentunya karena dia connect pakai Bluetooth, dia ada baterainya, dan di pennya ini juga ada baterainya ya, yang kalian bisa juga cek di notifikasinya itu kalau baterai ini sisa berapa persen. Kalau untuk keyboardnya sendiri juga dia ada toggle on-off-nya yang ada di bagian samping, dan dia ada lampu indikator yang kalau udah mau habis itu dia nunjukin baterainya udah mulai merah-merah kedip-kedip nih. Kalian bisa lihat langsung. Dan di pennya itu juga sama ada LED indikator, dan ada dua button yang tentunya bisa dikustomisasi di dalam OS-nya Xiaomi ini ya, atau di settingan lah bisa dibilang. Kalian bisa lihat sendiri nih, di pennya ini bisa disetting, dan juga untuk di keyboardnya ada beberapa settingan yang menurut gua by default pun udah nggak perlu diganti-ganti ya. Nah, pengalaman gua pakai keyboard dan pen di si Redmi Pad 2 Pro ini udah sangat nyaman ya. Nggak ada delay sama sekali walaupun dia connect-nya by Bluetooth. Gue juga udah coba ketik-ketik ataupun pakai buat gambar. Kalau untuk pennya itu sama sekali nggak ada masalah, udah sangat smooth ya. Kalau untuk pen gue nggak bisa gambar, jadi gue cuma tes sekilas aja nih. Kalian bisa lihat ya, gue gambar-gambar ya tulisan doang ya. Tapi kalau untuk keyboardnya sendiri tentunya udah nyaman. Feel ketikannya juga udah enak, nggak ada kayak masalah kayak keyboard murahan ya. Ini udah sangat nyaman, tapi memang ini sangat mirip sama Redmi Pad 2 yang biasa ya keyboardnya. Tapi ini belum selevel sama si Xiaomi Pad 7 biasa ataupun Pad 7 Pro
Pro yang keyboardnya itu udah pakai magnetic di belakang. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ngecas ya, karena kan tentunya karena ini kok pakai Bluetooth, kalian perlu cas, dan kalau baterainya udah mau habis tentunya ada lampu indikator yang tadi gue udah ngomong sebelumnya ya. Nah, untuk baterainya sendiri dia udah 12.000 mAh. Betul, ini baterai sangat badak banget, gede banget. Gue pun bingung untuk ngabisinnya ya. Karena gue tes pakai YouTube Playback itu dia cuma berkurang 2% selama 30 menit, dan kalau gue main Honkai Star Rail selama 30 menit itu dia cuma berkurang 7% aja ya. Memang ini baterainya sangat mantap, tapi salah satu kelemahannya adalah apa? Chargingnya cuma 33 watt. Yang tentunya kalau gue ngecharge dari 20 ke 100% itu butuh waktu sekitar 2,5 jam ya. Jadi kalau kalian pakai ini dan baterainya habis ya sabar-sabar aja ya kalau mau pakai lagi, atau ya mungkin kalau kalian mau pakai sambil cas. Tapi memang sayang sekali dia kalau kalian suka main game, dia nggak ada fitur bypass charging ya di sini. Jadi itu adalah salah satu catatan kalau kalian mau tahu dia ada fitur lain atau enggak ya untuk charging ya. Nah, lanjut bahas kameranya. Kalau untuk kamera sebenarnya gue nggak akan bahas banyak ya karena ini tablet. Tapi untuk masalah megapikselnya, bagian depan dan belakangnya ini sama-sama punya 8 megapiksel. Bedanya hanya di aperture-nya ya. Kalau di main kamera itu aperture-nya 2,0, dan kalau di kamera selfie di aperture-nya 2,3. Yang tentunya mungkin kalian akan lebih sering pakai buat di kamera depannya aja ya, buat video call. Tapi kalau kalian mau lihat hasil foto, gue cuma kasih lihat beberapa aja ya, karena gue yakin kalian pakai tablet nggak mungkin buat foto-foto di luar juga. Dan habis itu gue akan kasih lihat contoh videonya sekilas sama contoh video kamera depannya ya. Oke, ini gue contoh sekilas perekaman dari Redmi Pad 2 Pro ya. Ini gue cuman tunjukin sekilas aja kira-kira dia bakal kayak gimana. Dan ya, ini paling cuma begini aja. Kalau dari pindah fokus, ya nggak ada yang terlalu bisa banyak dibahas ya. Dan ini kalau perekaman di kamera depannya si Redmi Pad 2 Pro. Itu tadi juga pas yang kamera depan itu resolusi cuma bisa di 1080 30 fps ya. Di kamera depan juga sama, dia cuma bisa 1080 30 fps. Mohon maaf, barusan agak serak ya. Tapi kira-kira begitu kalau ini kita pakai cahaya ruangan normal, dan ini detailnya masih cukup oke lah. Tapi memang ada kelihatan noise lah ya. Agak kelihatan noise maksudnya. Ya, agak typo mulutnya ya. Tapi kira-kira gitu kalau untuk dari perekaman kamera belakangnya tadi sama perekaman kamera depannya. Menurut gua kalau untuk video call udah lebih dari cukup ini ya. Jadi itu aja sekilas dari hasil kameranya si Redmi Pad 2 Pro. Nah, lanjut buat gaming performance, nggak ada yang bisa gue banyak bahas. Lebih ke tepatnya, kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Tapi overall, gue main HSR di medium 60 fps dia udah lumayan oke. Bisa dapet di sekitar 45-50an. Lalu gue main Mobile Legends juga udah bisa, ya sayang sekali sih dia belum bisa unlock 90 fps ya. Tapi kalau untuk 60 fps dia udah lancar, nggak ada problem sama sekali. Gue juga tes main Garena Delta Force, dia udah unlock sampai 60 aja nih. Tapi dia nggak ada stuttering ataupun nge-lag sama sekali ya. Dan gue juga coba main Genshin Impact, dan juga Withering Wave yang terakhir. Kalian bisa lihat sendiri ya, kalau untuk contoh performance-nya itu udah nggak ada masalah. Nah, untuk paket penjualannya sendiri, sebenarnya kalau untuk paket penjualan dia cuma jual yang, kalau yang di tablet only ya, dia itu cuma ada tabletnya aja, dan nggak ada aksesoris lain ya. Kalau untuk tablet dia Xiaomi nggak ngasih anti gores ataupun yang lain-lain nih. Tapi kalau kalian beli paket bundling, tentunya dia ada keyboard dan juga ada pen-nya. Kalau untuk di pen ini sendiri, sebenarnya dia ada beberapa tips depannya yang kalian bisa ganti lagi ya. Ini gue udah bahas juga kalau di video unboxing ya, mungkin kalian bisa lihat sekilas kalau mau lihat lengkapnya buat isi boxnya ya. Tapi kalau untuk dalamannya cuma begini aja, dan dia juga dilengkapi sama charger 33 watt. Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya secara official Redmi Pad 2 Pro ini itu dirilis dengan harga 4.499.000. Yang sebenarnya kalau kalian cek online harusnya bisa dapat di sekitar 4,2an, dan kalau kalian beli bundling keyboard sama pen itu di harga 5.199.000 atau ya 51 sekian lah ya. Nah, ini yang gue bilang tadi, kalau di harga Poco Pad M1 itu dia murah di sekitar 200-300 ribuan ya. Dan ya karena di Poco Pad M1 kalau kita beli yang bundling keyboard itu kita bisa dapat di sekitar 4,8an, sedangkan di tablet only dia itu bisa kita dapetin di harga 3,8an. Memang dia murah 200-300 ribu, tapi dengan catatan ya mungkin di Poco itu lebih banyak iklan. Kalau di Redmi Pad 2 Pro ini jujur gua nggak
nemu sama sekali iklan ya, yang tadi gue kasih lihat juga. Oke, jadi itu dia review singkat dari Redmi Pad 2 Pro ya. Gue nggak bakal banyak bahas tentang detail lain-lainnya karena gue udah sering juga bahas tentang tablet 10 insan sampai 12 inch sih. Pokoknya kalau kalian cari tablet yang buat productivity ataupun buat nonton dan juga main game yang layarnya gede dan punya kontras ataupun warnanya bagus, Redmi Pad 2 Pro ini adalah salah satu pilihan yang kalian boleh pilih. Dan salah satu kelebihan lain adalah dia juga nggak ada iklan nih selama gue pakai. Jadi untuk main game ataupun buat kalian misalkan spreadsheet ataupun buat gambar juga ya, karena dia udah support sama pen nih. Dan untuk pennya juga udah terasa lancar, dan kalau untuk keyboardnya sendiri, untuk feel ngetiknya juga udah sangat enak. Jadi menurut gue kalau kalian mau pakai ini untuk productivity itu udah mantep. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, kalian bisa beli tabletnya aja dipakai buat nonton ataupun buat main game. Kalian tinggal colokin controller aja di bagian USB Type-C-nya ataupun dikonekin pakai Bluetooth, dan kalian bisa langsung pakai ini buat main game. Jadi itu aja review dari Redmi Pad 2 Pro. Jujur gue juga bingung mau bahas apa lagi, tapi intinya ambil ini dibandingkan Poco Pad M1 kalau kalian cari pengalaman yang tanpa iklan ya. Kalau kalian ada pakai Poco Pad M1, boleh komentar di bawah ya, bener nggak yang gue bilang, apakah di Poco itu ada iklan yang muncul lah di notifikasi biasanya. Itu aja, gue Kelvin dari Teknogeek pamit dulu, dan ya kita ketemu lagi di video review berikutnya. Bye!